warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan ya. Nah, di Learning Journal kali ini pada pertemuan ke-10 di mata kuliah Public Speaking, di sini pada mata kuliah itu kita diminta untuk maju 3 orang untuk berbicara di depan. Nah, kebetulan pada pertemuan ke-10 kemarin yang berkesempatan untuk maju ada 3 orang. Yang pertama itu ada Putri Wulan, dimana beliau ini membahas tentang bagaimana kita harus keluar dari zona nyaman kita ketika kita mungkin di mata kuliah ini kan diwajibkan untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bisa berbicara depan umum dan bisa berbicara dan mengkomunikasikan gagasan kita ataupun apa yang ingin kita sampaikan, yang mungkin nanti kita akan menjadi penceramah ataupun menjadi public speaker gitu. Nah, maka dibutuhkan keberanian yang bagus dan dibutuhkan juga percaya diri yang bagus dalam berbicara di depan umum. Maka dari itu kita harus keluar dari yang namanya zona nyaman kita gitu, keluar dari yang namanya rasa takut terhadap terhadap kesempatan kita ketika berbicara di depan umum gitu. Jadi jangan pernah melewatkan kesempatan yang kalian sudah dapatkan gitu. Jadi keluarlah dari zona nyaman itu. Dan Putri Wulan sendiri juga merupakan bukan seseorang yang maksudnya merasa bukan yang mumpuni banget lah di bidang public speaking, namun ketika dia sudah berani untuk maju, itu pun sudah bisa dikatakan keluar dari zona nyamannya, keluar dari rasa takutnya untuk bisa mengekspresikan, bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan gitu, dan memberikan motivasi juga kepada teman-teman selanjutnya yang mungkin akan maju gitu, untuk lebih berani, untuk lebih kuat, untuk lebih percaya diri gitu ketika berbicara di depan kelas. Toh ini juga akan menjadi media latihan kita ketika kita mungkin sudah lulus gitu, atau kita bisa terjun ke masyarakat, jadi kita nggak kagok lagi gitu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita, keluar dari rasa takut yang kita alami gitu, karena pada dasarnya ketika kita belum maju ya kita nggak akan tahu rasanya bagaimana gitu kan. Yang ada hanya ketakutan saja gitu. Maka dari itu diperlukan keberanian gitu. Nah, adapun juga materi yang disampaikan, ceramah yang disampaikan oleh saudara Nabil, di mana beliau ini menyampaikan tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Nah, salah satunya beliau itu mengatakan bahwa dalam membaca Al-Quran itu meskipun alif, ba, dan ta itu tuh dinilai dengan satu pahala gitu. Jadi bukan satu ayat satu pahala gitu, tapi per hurufnya itu dihitung pahala gitu. Maka saudara Nabil ini mengingatkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran ini itu memiliki banyak manfaat, banyak kegunaan, banyak sebagai pedoman hidup kita juga gitu kan. Namanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi sebagaimana kita seorang umat gitu harus membaca Al-Quran dan paham tentang keutamaan dari membaca Al-Quran itu gitu. Bukan sekedar hanya mendapat pahala ya, tapi Al-Quran ini juga sebagai obat gitu. Ketika kita mungkin sakit hatinya nih, sakit gitu, nah maka diperlukan untuk membaca Al-Quran itu sendiri gitu. Makanya Al-Quran itu nama lainnya itu Asyifa, yaitu sebagai penyembuh gitu. Nah, Al-Quran ini juga bagi orang-orang yang tidak bisa membacanya ataupun tajwidnya tidak bagus gitu ya, tapi tetap bisa mendapat pahala gitu, karena dia mau belajar dan mau membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran juga terutama ketika kita membacanya ketika bulan Ramadan gitu ya. Nah, ketika bulan Ramadan ini pahala yang tadinya 1 itu menjadi 10 kali lipat dari apa yang kita baca. Misalkan dari alif yang biasanya kita baca per hari biasa itu cuma 1 huruf, ketika bulan puasa itu menjadi 10 kali lipat atau 10 kali lipat gitu. Nah, selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh saudari Umi. Nah, di saudari Umi ini menyampaikan materinya tentang fiqhun nisa, di mana ilmu ini ataupun fikih ini tuh sangat bermanfaat bagi bagi kaum perempuan maupun kaum laki-laki, di mana kaum perempuan ini wajib tahu gitu dan harus tahu, bukan nggak mau tahu gitu, karena mungkin dinilainya fiqhun nisa ini sebagai ilmu yang merepotkan ya teman-teman, karena memang banyak ya peraturan-peraturan terutama tentang haid itu sendiri gitu.
bahwa tentang bagaimana cara mandi hadasnya, bagaimana cara membasuh hadasnya gitu. Maka diperlukan gitu ya kita untuk memahami tentang fiqhun nisa itu apa sih gitu, dan kita harus bisa membedakan mana nih darah haid, mana yang namanya darah istihadoh, yang mana cara mengetahui bahwa kita itu sudah berhenti atau belum, bagaimana cara mengkodok sholatnya gitu. Nah, fiqhun nisa ini saudari Umi itu menyampaikan bahwa fiqhun nisa ini mungkin dia menjelaskan tentang tanggal-tanggal gitu, dan merekomendasikan salah satu channel untuk kita bisa lebih paham dan lebih mengetahui tentang jadwal-jadwal haid kita, dan kemudian kapan kita harus sucinya, dan kita harus menghitung kembali gitu apakah dari yang keluar ini haid ataupun istihadoh gitu. Nah, dari yang saya ambil bahwa saudari Umi ini menyampaikan bahwa memang ketika 15 hari itu meskipun keluarnya misalkan kepisah-pisah tapi dalam jangka waktu 15 hari keluar darahnya itu maka dikatakan haid. Nah, ketika darah haidnya itu keluarnya lebih dari misalkan nih terpisah-pisah nih keluarnya, misalkan tanggal sekian keluar 4 hari, tanggal sekian suci, tanggal sekian lagi haid lagi, kemudian suci lagi gitu. Nah, itu baru dikatakan darah haid gitu. Namun ketika dalam jangka waktu haid, suci, haid, terus haid lagi ataupun enggak suci-suci lebih dari 15 hari itu, maka itu dinamakan dengan darah istihadoh dan diwajibkan untuk tetap sholat gitu. Karena istihadoh ini merupakan darah penyakit dan itu termasuk dengan darah suci gitu, darah yang suci, tidak darah yang kotor seperti haid itu sendiri. Maka tetap wajib sholat, dan ketika ingin sholat itu biasanya langsung wudhu. Jadi setelah satu fardu doang, misalkan nih kita kalau sholat duhur nih, sholat duhur ya udah ambil wudhunya buat sholat duhur aja, dan ketika kita mau nyambung sholat asar kita harus wudhu lagi gitu, dan harus keadaannya tuh darahnya dalam keadaan bersih gitu. Maka ketika orang-orang yang mungkin mengalami darah istihadoh ini mereka itu biasanya disumpel gitu, dan jadi perempuan itu memang sakit ya teman-teman, karena ada darah istihadoh, ada darah haid, dan haid itu juga maksudnya sakitnya tuh nggak main-main gitu kan, perih berhari-hari juga, terus juga mungkin ada yang jadi nggak nafsu makan segala macam gitu. Nah, untuk fiqhun nisah ini juga kita dijelaskan bahwa ketika keluar haidnya itu setelah zuhur dan kita belum melaksanakan sholat, maka ketika kita selesai gitu ya, wajib mengkodok dari sholat duhur yang setelah kita keluar haid itu gitu. Jadi misalkan nih kita haidnya setelah duhur dan kita berhentinya juga setelah duhur, maka wajib kita untuk mengkodok sholat duhur yang sebelumnya itu. Dan begitupun dengan sholat-sholat yang lainnya, ketika keluarnya mungkin setelah subuh ataupun setelah isya gitu, maka kita wajib untuk mengkodok gitu. Dan biasanya untuk menandai bahwa haid kita ini udah selesai atau belum, biasanya itu ditandai dengan darah yang lama-lama tuh mengeruh, dan itu pun ada beberapa pendapat gitu. Jadi ada yang menyampaikan bahwa ketika selesainya haid itu ketika darahnya itu sudah mulai menguning, nah itu bisa dikatakan bahwa itu sudah selesai haidnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kalau misalkan memang sudah keruh, sedikit keruh dan agak kekuningan, itu baru udah selesai haid gitu. Jadi enggak yang harus nunggu bening banget gitu. Nah, itu juga dijelaskan dalam fiqhun nisa itu sendiri gitu. Nah, kurang lebihnya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, karena memang pada pertemuan ke-10 kemarin kita hanya membahas tentang fiqhun nisa yang panjang itu gitu. Dan itu pun juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita gitu. Dari yang awalnya mungkin saya ini orangnya awam gitu ya, namun ketika saya mendengar penjelasan dari Umi, wah ternyata begini ya menjadi seorang perempuan tuh, ternyata ada aturannya masing-masing. Dalam mandi hadas juga pun itu ada aturannya masing-masing gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.